Fala tadkhul junnata amalika wa ilmika. Fala tadkhul, dan janganlah masuk junnata amalika wa ilmika, ke dalam benteng amalmu dan ilmumu. Jangan masuk ke dalam benteng amalmu maupun ilmumu. Jangan berlindung atau mengandalkan amalmu maupun ilmu. Itu jangan diandalkan. Loh, kok nggak diandalkan gimana, Pak? Beramallah karena perintah Allah. Berilmulah atau carilah ilmu karena Allah, perintah Allah. Ya itu. Tapi jangan dilanjutkan. Karena saya sudah belajar ilmu pengetahuan, maka saya harus dapat anugerah Allah. Gak boleh itu. Anugerah itu adalah wewenang Allah. Kewajiban kita adalah mencari ilmu. Kewajiban kita adalah beramal. Pahala dan yang lain-lain itu adalah hak Allah. Yang paling sulit ini loh. Ini paling sulit karena sejak kecil, sejak TK, mungkin sebelum kita TK, PAUD itu sudah diajari. Ya kan? Sholat nanti dapat pahala, kan begitu loh. Sholat nanti kasih permen. Nah, maka seakan-akan ketaatan itu menyebabkan adanya anugerah, ya kan? Dalam konteks yang pembahasan sufi, artinya pembahasan yang lebih hakikat ya, itu kita tidak boleh kalau beramal pasti nanti kemudian Allah akan menurunkan anugerah. Karena apa? Itu memaksa Allah. Paham nggih? Kalau pemahaman kita tetap bahwa kita beramal lalu dapat pahala, berarti kita itu saat melakukan amal kemudian seakan-akan mewajibkan atau memaksa Allah memberi pahala. Nah, yang berbahaya ini sebetulnya. Karena apa? Karena kita berarti membatasi Allah. Berarti nek gak memberikan pahala, Gusti Allah salah. Ya kan? Ya itu loh, pola pikir itu yang berbahaya. Makanya orang-orang tasawuf, ahli sufi, secara hakiki itu begitu. Allah itu berjanji bahwa akan memberikan anugerah, memberikan pahala kepada orang yang berilmu, yarfa'illahul ladina itu, dan juga pahala. Tetapi itu dalam konteks Allah gitu. Bukan kita yang mengharuskan Allah. Berbeda loh. Contoh, mungkin pernah saya sampaikan, mudah-mudahan Anda sudah lupa sehingga seperti baru yang saya sampaikan. Saya pernah menyampaikan begini, penempatan dalil itu harus pas. Contoh, surga di bawah telapak kaki ibu. Kalau itu digunakan seorang ibu memaksa anak-anaknya, kan bisa. Surga itu bawah telapak kakiku loh, gini-gini anaknya. Dalil itu yang memakai harusnya anak. Karena surga di bawah telapak kaki ibu, maka saya sebagai orang anak harus berbakti kepada orang tua. Letakkan dalilnya itu begitu. Nah, sering orang itu menempatkan dalil secara salah seperti itu. Hampir sama di dalam pembahasan hakikat seperti ini. Kalau kita itu mengatakan bahwa Allah harus memberikan pahala karena saya sudah baca Quran, harus baca Quran, sudah sholat dan lain-lain, sudah beribadah, Allah harus memberikan pahala. Maka kita berarti memaksa Allah. Mosok ono pangeran iso dipaksa. Itu kan nggak ada toh logikanya, nggak maduk. Masuk Gusti Allah kok dipaksa. Bahwa Allah itu Al-Qahhar, Allah bahkan maha memaksa, bukan Allah yang dipaksa. Nah itu ketauhidan, itu termasuk masalah tauhid yang kalau kita salah juga berbahaya. Dan itu diantara secara halus kemudian wujud-wujud bahwa kita itu adalah memaksakan sesuatu kepada Allah, itu adalah waktu terkabulnya doa
kok gak terkabul lalu kita nesu. Piye to Gusti Allah itu? Itu halus. Tapi nggak boleh loh itu. Karena seakan-akan menanyakan kebijakan Allah. Nah, Gusti Allah itu maha bijak kok. Kok ngono loh. Nah, itu kalau lebih halus lagi. Dino iki kok panas banget sih. Itu kan seakan-akan nggak terima. Nadanya harus panas banget. Seakan-akan nggak terima dengan panas. Udan maneh. Hal seperti itu ya harus mulai dipertimbangkan lah berucap seperti itu. Nek wong bodoh kan ora apa-apa toh. Nek wong bodoh kan berarti kesalahannya ya karena bodoh itu ya. Tapi apa ya gelem bodoh terus. Oke ya, ini tadi penjelasan wala tadkhul junnata amalika wa ilmika. Janganlah kalian masuk ke dalam benteng amal maupun ilmu. Jangan masuk seperti itu. Kalau itu dilakukan wa ma utita min nurin wa fathin. Kalau seperti itu, kalau pada dalam pengertian masuk ke dalam benteng amal maupun ilmu, wa ma utita maka engkau tidak akan diberi min nurin dari cahaya Allah. Tidak diberi cahaya Allah wa fathin maupun terbukanya hijab. Terbukanya hijab itu berarti kita lebih mempunyai pengetahuan yang tidak banyak orang mengerti. Pengetahuan untuk apa? Ya untuk mengenal Allah lebih dalam. Oke, fatakulu kama qala man khudila. Nah, ini nanti penjelasannya panjang dan fatakulu dan hendaknya engkau mengatakan kama qala man khudila fa akhbarallahu anhu biqaulihi laka walaula iddakhalta jannataka qulta masya Allah la haula wala quwwata illa billah. Sering enggak melihat tulisan itu? Masya Allah la quwwata illa billah. Saya itu kok merasa sering melihat itu ya. Di mobil-mobil, belakangnya mobil itu Masya Allah la quwwata illa billah. Kalau tidak begitu Masya Allah tabarakallah Pak ya. Nah ya itu dah. Karena itu termasuk wirid. Termasuk yang diwirid-wirid. Tetapi ini hampir sama dengan saat Anda melihat tulisan hada min fadli Robbi. Mirip itu. Mobil ini karunianya Allah loh, bukan. Nah, ini juga mirip seperti itu. Masya Allah la quwwata illa billah. Ya mirip itu. Nah, penjelasan lebih detailnya insya Allah minggu depan, karena ini penjelasan ini dari ayat 32 surat Al-Kahfi juz 15 ya. Ini dari 32 sampai 40 berapa gitu. Besok saya diingatkan. Nah, mulai dari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wadrib lahum masalar rajulaini ja'alna li ahadihima ila akhiri ya. Itu sampai 40 sampai 44. 32 sampai 44 berarti 12 ayat. Nah, itu akan kita jelaskan. Intinya nanti itu berbicara adalah tentang orang yang punya kebunnya itu luas, subur. Dia salah ucap.
bukan salah ucap ya, karena memang biasanya orang itu sering kali orang itu kalau dapat anugerah banyak itu sok lali, khilaf bahasanya gitu. Nah, dia itu menyebut, wah aku nek dunya aku kaya ngene iki kiamat kaya ora ono. Itu ada itu di ayat ini ya. Nah, akhirnya besoknya dihabisi oleh Allah. Entek kabeh. Nah, tapi di situ ada dialog antara dua orang. Yang satu orang yang mukmin beneran artinya tidak tergoda gitu. Yang satu sempat tergoda dengan kekayaannya itu. Nah, maka jangan sampai kita seperti itu gitu, dalam memohon, mengharapkan taufik pertolongan kepada Allah. Karena kalau salah bukan ditolong, malah diadab. Ya bisa jadi itu peringatan, bisa jadi hukuman. Tingkatannya gitu kan. Nek diperingatke ora iso ya di hukum. Insyaallah minggu depan kita lanjut insyaallah. Kita akhiri dulu untuk malam hari ini dengan membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtanihi farduhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.